Saya sering mengatakan bahwa istilah-istilah Habib, bahkan termasuk juga Syarif, Sayyid dan sebagainya, itu adalah produk budaya masyarakat. Jadi di dalam Quran, di dalam hadis, kita tidak menyebut ada yang namanya Habib dan Habib sama dengan zuriat Nabi gitu, itu gak ada. Dan karena itu kita harus menempatkannya sebagai produk budaya dari masyarakat. Karena produk budaya dari masyarakat, maka dia tidak boleh dan tidak berhak disakralkan. Karena dalam agama misalkan yang disakralkan itu ya yang benar-benar terkait dengan landasan-landasan dasar agama. Misalkan Quran, hadis, atau pribadi Nabi, atau nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh nama-nama yang suci dan sebagainya, itu kita sakralkan. Tapi yang berupa produk budaya, istilah misalkan kiai, istilah yang namanya ustadz, habib dan sebagainya, itu adalah produk budaya. Bagaimana masyarakat mencoba untuk mendekatkan dirinya kepada dimensi spiritual, tapi dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial. Karena itu, karena dia adalah produk sosial dan tidak sakral, dia berhak dan wajib untuk diuji benar dan salahnya. Jadi kalau misalkan kita menguji, apakah Allah itu satu atau dua, kalau satu begini dan begitu, mungkin itu akan membuat pikiran kita tersesat. Mungkin. Tetapi kalau misalkan kita bertanya, apakah Habib itu benar-benar keturunan Nabi atau bukan? Pertanyaan itu sama sekali tidak berimplikasi pada akidah. Kan banyak orang yang mengatakan, siapa yang tidak percaya pada Habib, maka dia tidak akan dapat syafaat dan sebagainya gitu. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Siapa yang meragukan Habib, maka dia pasti berasal dari keturunan orang-orang yang begini begitu gitu kan. Ada yang bahkan sampai dikatakan, siapa yang membenci Habaib, berarti dia itu lahir dari orang yang melakukan aktivitas seksual ketika sedang menstruasi dan sebagainya ada. Dan itu dipropagandakan. Nah, itu tidak benar. Jadi mari kita anggap itu adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat dan kita uji. Nah, dalam pengujian scientific, ayo kita uji sama-sama secara scientific. Jadi biar objektif. Jadi scientific dalam konteks ini, metodologi sejarah itu hanya bisa mengakui sesuatu itu disebut fakta kalau ada catatan. Jadi misalkan masyarakat Indonesia oleh seluruh ilmuwan disepakati sudah ada jauh sebelum Masehi. Tetapi sejarawan selalu menulis bahwa kerajaan pertama adalah Kutai tahun 400 sekian Masehi. Kenapa seperti itu? Karena sejarah tergantung catatan. Tidak ada catatan, tidak boleh diakui. Itu metodologinya begitu. Nah, istilah Habib yang kemudian katanya zuriat Nabi yang tersambung dengan Nabi tidak ada catatannya yang bisa kita verifikasi. Jadi jangankan untuk kita ikuti, untuk kita uji saja gak ada bahannya untuk kita uji. Kosong. Yang menurut Kiai Imaduddin itu. Di antaranya menurut Kiai Imaduddin. Tapi kalau misalkan kita mau ngecek yang lain, Kiai Imaduddin itu memang memberikan kepada kita sebuah pertanyaan besar. Sanad nasabnya mana gitu kan. Nah ini memang tidak tersambung, tidak ada, kosong selama berabad-abad. Oke, di luar Kiai Imad, apakah Anda juga termasuk meneliti itu? Saya membaca, saya mohon maaf ya, Rabithah Alawiyah, dan saya menemukan ada beberapa kejanggalan. Oh gitu, Anda membaca itu? Saya membacanya. Di antara kejanggalannya itu adalah bahwa seharusnya kalau memang ada zuriat Nabi yang namanya Habib ini, Habib itu dan sebagainya di zaman sekarang, maka mereka seharusnya adalah keturunan ke 48, 49, 50 dari Nabi. Karena rentang waktu sekitar 1400 tahun dengan hitungan rata-rata usia manusia, pernikahan dan sebagainya seharusnya usianya segitu. Tapi semua dari Rabithah Alawiyah di Indonesia itu keturunan ke 37, 38, 39. Jadi rentangnya sampai 11 generasi dalam tanda kutip hilang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Setelah dicek, ternyata memang jeda satu orang generasi ke generasi berikutnya, itu ada yang sampai 60 tahun baru punya anak, 40 tahun baru punya anak, dan seterusnya. Kalau kita punya anak di usia 60 tahun itu wajar. Tapi kalau selama 1500 tahun, rata-rata melahirkan di usia lebih dari 50 tahun itu nggak wajar. Iya, dalam konteks itu. Kemudian kalau misalkan anak itu kan anak ke-6,
Anak ke-1-nya lahir. Nah, anak ke-1, kedua, ketiga, keempatnya tidak diketahui. Tidak ada dalam catatan Rabithah Alawiyah itu. Silahkan kalau misalkan mau dicek. Dan ada kejanggalan yang lainnya itu, yaitu di hitungan tahun Hijriah itu semuanya genap. Jadi misalkan bapak ini punya anak bapak ini misalkan punya anak melahirkan berikutnya di usia 60 tahun. Di usia bukan usia 60, pada tahun misalkan ya 1000, lalu 1030, lalu 1060, lalu semuanya itu genap. Angkanya itu genap. Ada yang misalkan ya 1115, tapi yang berikutnya juga 5 lagi. Coba dicek silahkan di ini misalkan itu menurut Anda kejanggalan. Janggal, sangat-sangat janggal. Jadi maksud saya sekali lagi, kalau ada kebetulan sangat mungkin. Tapi kalau kebetulannya 1500 tahun dan kebetulannya ada di rentang yang pola yang sama, itu saya pikir janggal. Jadi misal ya, dari yang catatan yang jelas, dari Nabi ke Fatimah rentang usianya 50 tahun lebih. Dari Fatimah ke Hasan usianya sebelum 20. Kalau dirata-ratakan semuanya, usia rata-rata pergantian generasi itu hanya 23 tahun sampai ke saya mohon maaf ya, dari Nabi ke Hasan biasanya dilewat karena pindah biasanya ke Husain, dari Husain ke Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Bakir, kemudian Ja'far Shadiq dan sebagainya. Itu rata-rata satu generasinya itu hanya 23 tahun rata-ratanya. Tapi ini setelah saya mohon maaf ya, setelah Ubaidillah itu rentangnya tiba-tiba jadi jauh, jadi 40 tahun satu generasi baru punya anak berikutnya. Ya sekali lagi, kalau itu adalah anak kelima misalkan, di anak ke-1, kedua, ketiganya di mana itu gak ada. Jadi rentangnya tetap jauh-jauh, sehingga rentang yang jauh itu menyebabkan generasi para habaib di Indonesia yang ada hanya pada rentang usia pada generasi ke-37, 38, 39. Padahal idealnya sih manusia sekarang itu rentangnya usianya dia harusnya generasi ke 49, 50, 51. Dilihat secara matematis janggal, kemudian hitungan sejarah nasabnya hilang, kemudian tes DNA juga tidak mau. Seingat saya hanya Ba'alawi yang tidak mau, karena yang lain mau dites. Nah, dari Ba'alawi yang mau dites DNA juga menunjukkan bahwa itu tidak. Sebentar. Anda bilang tadi dari sisi nasab ya, hilang, terputus. Itu Anda meyakini itu? Sampai sejauh ini saya masih taklid pada Ustadz Imaduddin, tapi saya sangat terbuka untuk langsung berdiskusi terkait dengan Rabithah Alawiyah itu. Sejauh yang saya ketahui ada beberapa kejanggalannya, kemudian kitab-kitabnya memang kosong dari yang itu tuh. Dan kemarin waktu ada perdebatan antara Ustadz Imaduddin ya dengan yang ini, akhirnya juga ada semacam kesimpulan bahwa ya memang tidak ada catatannya, tetapi kata mereka tidak ada catatan bukan berarti orangnya tidak ada. Nah itu kesimpulannya. Okay. Jadi ya sebenarnya saya pikir kalau tidak ada catatannya, lalu dari mana kita bisa tahu, kan begitu. Jadi sebenarnya itu pada akhirnya dari perdebatan ilmiah menjadi dialektika rasio gitu. Jadi perdebatan rasio. Jadi mari kita debat kembali pada teks. Karena ini adalah konteksnya sejarah, dan konteks sejarah itu ada metodologi ilmunya, dan metodologi itu harus tergantung pada catatan. Apa yang bisa kita verifikasi kalau catatannya tidak ada? Oke. Gini Ustaz. Kiai Imaduddin melakukan satu penelitian yang dikatakan ilmiah. Berdasarkan manuskrip dari abad kesekian sampai abad kesekian, kalau nggak salah mulai dari abad kelima apa abad kedua ya? Iya. Abad kelima sampai dengan abad ke-9. Baru di abad ke-9 baru muncul. Kira-kira begitulah. Kira-kira wallahualam. Nah, sekarang pertanyaannya, apa pentingnya ya kita misalnya mengetahui
bahwa ini dzurriyyah, ini keturunan, ini punya nasab ke Rasulullah dan tidak. Kira-kira apa kepentingannya sehingga Kiai Imad ini membuka itu? Kira-kira apa? Dalam tradisi Islam yang sesungguhnya itu gak ada kepentingan apapun. Oke. Karena setiap manusia dihitung berdasarkan ketakwaannya. Dia dinilai oleh masyarakat berdasarkan kontribusi dia terhadap masyarakat. Itu saja. Jadi apakah nasabnya seperti apa, ya itu adalah urusan kesekian. Jadi, dan ini terjadi di seluruh dunia. Jadi misalkan, apakah ada orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi di Turki? Ada. Di Arab ada. Di Mesir ada. Di seluruh dunia ada. Tetapi mereka, kebanyakan di antara mereka tentu saja tidak menggunakan nasab itu untuk kemudian mengglorifikasi dirinya sendiri. Mereka tidak pernah mengatakan siapa yang membenci kami maka tidak akan mendapatkan syafaat dari... Nah, tidak pernah. Siapa yang mencintai kami maka bahwa Habib yang terbodoh sekalipun itu lebih baik daripada 70 ulama paling cerdas. Bahwa ulama-ulama itu kepalanya itu lebih bawah daripada kaki dari seorang Habib yang tukang zina, tukang mabok, tukang judi. Itu dijudge itu seperti itu. Bahkan saya pernah melihat, jadi saya mohon maaf ya, ketika Habib-Habib itu berjalan ke satu tempat, itu jejak kakinya diciumin. Ketika duduk seperti ini, bangun, itu bekas pantatnya diciumin. Karena ini berkah keturunan Nabi. Kemudian mereka makan, misalkan makan cireng gitu, makan bala-bala gitu. Nah, secara sengaja itu sebagian bala-balanya itu disimpan di meja. Kemudian setelahnya diperebutkan karena itu adalah berkah. Jadi salah satu ajaran paling dasar dari Islam itu adalah haram mengkultuskan pribadi. Tetapi ini justru malah dipaksa, disuruh untuk mengkultuskan pribadi atau disangkakan telah mengkultuskan pribadi, kan begitu, karena adanya ajaran-ajaran yang seperti itu. Nah, saya pikir dengan adanya fenomena ini, maka sesuatu yang awalnya tidak penting menjadi sangat penting karena ini menyalahi tradisi Islam secara konsensus. Ya, Tapi saya mohon maaf, Pak Haji cenderung ke Habib atau gimana? Jangan-jangan saya ngomong gini nanti dicegat di pulangnya. Saya cenderung kepada qala ta'ala wa qala Nabi. Pertama, mengenai derajat manusia. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Hai manusia, aku telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan itu aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku yang notabene berbeda bahasa, budaya, dan agama. Lita'arufu, saling mengenal. Lita'arufu bermakna juga saling menghormatilah. Lalu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajat kamu di sisi Allah adalah takwamu. Jadi clear suatu hal bahwa ukuran ketinggian derajat manusia di sisi Allah takwa. Kemudian kemuliaan manusia di sisi Allah juga ternyata menurut Al-Quranul Karim, derajat manusia itu juga tidak dari siapa saya, siapa kita. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang yang berilmu. Jadi iman dan ilmu itu merupakan ukuran kemuliaan seseorang. Sementara takwa menjadi ukuran kemuliaan orang. Jadi ilmu takwa itu
dan iman menjadi ukuran daripada. Dalam Al-Quran dan hadis memang kita tidak menemukan hal itu ya. Nah, namun dalam kehidupan bersosial kita menemukan hal seperti yang ceritakan tadi, ada Habib-Habib, oknum Habib yang Masya Allah, yang begitu katakanlah mencederai ya perasaan para ulama, bahkan anak bangsa dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas kayak gitu. Astaghfirullahaladzim. Maka saya katakan tadi, kita sebagai umat, sebagai bagian dari umat ini harus terus berupaya, siapapun itu, mencari satu solusi ya, untuk mengklarifikasi ini secara damai, secara teduh, sehingga kita semuanya ya taat kepada satu kebenaran dari Allah dan Rasul. Artinya syaratnya itu bahwa semua pihak harus taat kepada yang memiliki otoritas, yang otoritatif Al-Quran wa sunnah itu kan. Bahkan banyak sekali Al-Quran yang kita melihatkan, misalnya astaghfirullahaladzim, betapa anak Nabi masuk neraka. Nabi Nuh misalnya kan. Istri Nabi masuk neraka. Ya, istri Nabi Lut. Kemudian paman Nabi masuk neraka, Abu Lahab. Nah, ini sebenarnya gambaran-gambaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala an-nabi al-jannatu lil muttaqina walau kanu 'abdan habasyian wan naru lil asina walau kana sayyidan qurusyan hashimiyan. Surga itu untuk tempat orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang maksiat walaupun dia Sayyid Quraisy Bani Hashim. Itu dibuktikan oleh Nabi dalam sejarah. Bilal seorang budak, tapi dia direkomendit oleh Nabi ahli surga, padahal dia budak. Dia berkulit hitam. Sementara Bani Quraisy Bani Hashim, Abu Lahab contohnya, dia dinyatakan jelas-jelas oleh Allah Subhanahu wa taala finnar, dalam neraka. Nah, ini sebetulnya harus memberikan pelajaran kepada kita semua umat Islam, sehingga bahwa kita mencintai keturunan Nabi. Memang ada satu qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul la as'alukum 'alaihi ajran illa ilal mawaddata lil qurba. Katakan ya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas upayaku, bimbinganku gitu lah kira-kira, kecuali mencintai keluargaku. Nah, artinya maksud saya semua kita, terutama para ulama harus betul-betul objektif. Para habaib, kemudian juga wali songo, ya juga yang ternyata wali songo juga ada silsilah. Ya, jalur ke Rasulullah SAW. Antara wali songo dan keturunan wali songo dan habaib ini ternyata juga ada konflik, karena dikatakan keturunan wali songo ini putus gitu kan. Dan nah ini astagfirullahaladzim, harus ada penengah ya, yaitu para ulama sendiri tentunya, yang betul-betul berorientasi kepada Allah dan Rasulnya, berorientasi kepada kebenaran, bukan kepada ego dan sebagainya. Saya rasa itu satu-satunya jalan untuk mengklarifikasi hal ini. Kalau enggak, ini akan bisa jadi perang saudara ini gara-gara ini. Na'udzubillah. Makanya ya, kan metodologinya sudah ada, metodologi ilmunya sudah ada, perdebatan apa segala rupanya juga sebenarnya sudah ada. Jadi yang membuat kita sekarang panas itu sebenarnya bukan ilmu, tapi keberpihakan kita. Jadi kalau misalkan sudah berpihak, biasanya manusia itu a priori. Jadi dia mencari argumentasi yang harus disesuaikan dengan pendapat awalnya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi misalkan
seperti yang tadi di belakang layar kita sudah diskusikan. Jadi kalau ada seorang muslim, kemudian dia berdebat misalkan dengan orang yang non-muslim misalkan, maka dia hanya akan mencari argumentasi-argumentasi yang bisa mendukung keislamannya dan menjelekkan keluar islamannya. Nah, ini yang disebut sebagai a priori, dan itu wajar setiap manusia seperti itu. Tapi itu sebenarnya dalam metodologi berpikir itu disebutnya sebagai logical fallacy, cacat logika, a priori. Yang semestinya harus dilakukan adalah ya kita mencari kebenaran tuh pure beneran, kita mencari itu dalam artian kita memahamkan pada diri kita bahwa kita belum menemukan sesuatu, karena itu kita mencari. Bukan, ego masyarakat kita sekarang adalah karena saya sudah ada dalam kelompok muhibin, maka saya akan mencari pembenaran-pembenaran tentang itu. Karena saya di sini adalah pendukung Wali Songo misalkan, maka saya akan mencari argumentasi-argumentasi yang membenarkan tentang itu. Nah, itulah yang akhirnya bikin kita berantem gitu. Makanya balik lagi aja kepada metodologi yang sangat sederhana. Ilmunya sudah ada, apa-apanya sudah ada, ya sudah. Di Quran, di Sunnah itu sudah ada, ya sudah. Kita sebenarnya gak akan berdebat seandainya kita tidak egois gitu. Seandainya kita tidak primordial gitu. Selesai, semua perdebatan itu sudah selesai kecuali karena ego kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaku bima fadlu abadah. Kitabullah wa sunnati kan gitu ya. Jadi memang harus kita kembali ke Al-Quran wal Hadis sebagai sumber otoritatif untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk masalah ini kan. Iya. Ya harus kembali ke sana sebetulnya. Bahkan kemarin Pak Haji, kan ada perdebatan di Indonesia itu sempat ramai. Perdebatan antara orang yang mengatakan musik itu haram dengan orang yang membolehkan musik itu. Kemarin ramai lagi perdebatan. Begitu. Sebenarnya Pak Haji juga dulu bikin lagu itu kan, bikin film kalau nggak salah yang ada hubungannya dengan itu. Tapi kalau misalkan kita kembali ke Quran dan hadis itu selesai sebenarnya tuh. Jadi misalkan ya, dalam sebuah hadis Nabi dikatakan mempersilahkan, menganjurkan, atau membolehkan bermain musik. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Nabi mencela orang-orang yang bermain musik. Kalau misalkan lihat dari hadisnya selesai di situ, ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya sudah, nggak usah diperdebatkan. Ya udah, ada yang mempersilahkan, ada yang tidak. Berarti masalahnya adalah pada konteksnya, pada keadaannya. Selesai di situ. Yang jadi masalah, yang perdebatan itu gak selesai sampai sekarang adalah ketika dalil-dalil itu dibenturkan satu sama lain. Jadi udah mau dibilang kalau misalkan ada perdebatan kembali kepada Quran dan hadis, gitu kan? Kalau sudah ada hadisnya, ada yang membolehkan, ada yang mencelanya, ya sudah, berarti tergantung konteksnya. Selesai di situ. Tapi karena kebanyakan orang pada akhirnya menjadi ego, akhirnya perdebatan gak selesai-selesai. Dalil yang ini, dibantah karena ini gini. Nabi kan sebenarnya sedang gini. Menggunakan logika dan akal pikiran mereka untuk membentur-benturkan dalil, akhirnya perdebatan 1500 tahun gak selesai. Coba kalau misalkan, ya udah kembali ke Quran, hadis. Di hadis ada yang ini, ada yang ini, udah selesai. Ya, kebiasaan dari kaum muslimin itu, saya pernah melakukan kritik keras kepada kebiasaan kaum muslimin zaman sekarang. Kebiasaan dari kaum muslimin sekarang itu adalah mereka membaca Al-Quran, kemudian menghafalnya, kemudian menafsirkannya, kemudian memperdebatkannya, tapi tidak memanifestasikan dalam kehidupan keseharian. Seringnya gitu kan? Jadi misal, jadi menghafal untuk berdebat. Iya, kan kebanyakan dari kita menghafalnya untuk berdebat. Bahkan perdebatan dari zaman Imam Syafi'i dengan misalkan Imam Abu Hanifah gitu ya. Ya walaupun tidak pernah bertemu, tapi ada perdebatan di situ kan. Ada sekitar 22.000 perbedaan pendapat di antara mereka. 22.000 perbedaan pendapat itu sampai detik ini masih diperdebatkan. Gak selesai. Itu hanya dari Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Nah sekarang usianya sudah panjang, jadi ketika ada masalah, kita tidak mau kembali ke Quran dan Sunnah, kita pengennya ada Quran, kita hafalkan, kita tafsirkan, kita perdebatkan, udah selesai di situ. Perdebatan itu kemudian dilanjutkan pada generasi selanjutnya. Contoh yang sangat sederhananya gini, contohnya gini, apakah Nabi itu pipis berdiri atau sambil duduk? Itu hadisnya ada, misalkan kata Aisyah,
Gak pernah sambil berdiri. Kata sahabat yang lain, oh pernah, saya pernah lihat sambil berdiri. Nah, itu kan sebenarnya masalahnya konteksnya. Di rumah Nabi ada tempat tertutup yang menunjang untuk bisa. Sedangkan di luar ya kadang-kadang mungkin terpaksa harus berdiri dan sebagainya. Gak usah ada perdebatan di situ, selesai. Nah, kemudian para ulama menambahkan, itu kemungkinannya adalah biar airnya tidak terciprat dan akhirnya menjadi najis dan sebagainya. Kalau kaum muslimin itu menjadikan itu sebagai perbuatan, maka mereka akan membuat tempat air kencing, saya mohon maaf, yang tidak memantulkan air kencingnya. Tapi yang sekarang itu, tempat kencing yang tidak memantulkan, dibuatnya sama Jerman, sama Cina, sama Amerika Serikat, kaum muslimin tidak bikin. Sampai sekarang ke seluruh tempat pipis, dibuatnya bukan oleh kaum muslimin, padahal kaum muslimin yang mewajibkan jangan sampai tetesannya, tapi perdebatannya sampai sekarang masih terus. Debatnya terus, dilestarikan, mewujudkan menjadi teknologi yang tidak memantulkan air pipis tidak pernah dilakukan kaum muslimin. Itu contoh Itu betapa buatan luar negeri, buatan orang asing tuh. emang ada yang buatan kita. Jadi kalau misalkan kita berbicara soal buatan muslim dan non muslim gitu ya, ini baju buatan Ari Untung. Ya, tapi Ari Untung pakai mesin yang mesinnya itu bukan buatan kaum muslimin. Kenapa? Padahal kewajiban berpakaian yang menutup aurat dan sebagainya adalah milik kaum muslimin. Kewajibannya kita yang memperdebatkan apakah cadar boleh atau tidak. Perdebatannya di situ. Bisa nggak kita bikin mesin untuk membuat baju? Ada nggak mesin buatan kaum muslimin? Kan nggak ada. Ya debatnya panjang, Bisa mewujudkannya. belum. Amin. Amin belum. Nah, itu yang harus dikritik agar kaum muslimin itu maju, bukan hanya berdebat pada teks-teks yang tidak boleh diperdebatkan, tapi mari kita wujudkan. Salah satu dalil yang keras misalkan, ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang akuntansi. Iya kan? Jadi kalau misalkan utang atau transaksi atau jual beli atau apa, ada saksinya dan wajib dicatat. Nah, seharusnya penemu ilmu akuntansi dan raja-raja akuntan di dunia sekarang itu dan orang yang membuat AI untuk membuat itu seharusnya adalah kaum muslimin, karena satu-satunya agama yang mewajibkan orang untuk catat-mencatat dalam akuntansi itu kaum muslimin. Kenapa menjadi satu-satunya kaum muslimin yang tidak bisa dalam akuntansi? Yang Cina udah bikin berkembang, yang Jerman, yang Amerika Serikat semuanya sudah berkembang, yang kaum musliminnya tidak. Jadi apa? Mewujudkan dalam tindakannya, Quran hadis itu dihafal, diperdebatkan, ditafsirkan, diwujudkan dalam kehidupannya kurang atau bahkan tidak ada. Ini salah satu yang akhirnya menyebabkan peradaban kaum muslimin terpuruk, terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Menarik, pemirsa. Ini perdebatan yang membuat umat Islam tidak maju berdebat ya terus. Tetapi Ustaz, Kok jadi Ustaz? Kang Ustaz. Tetapi Guru, Kang Guru. Itu qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Taruhlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, atau hikmah dengan argumen. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, berdialoglah, berdebatlah, ya kan? Iya. Billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang terbaik. Di sini Allah menyatakan wajadilhum. Dalam konteks ud'u, serulah ke jalan Tuhan. Ini not just antara muslim wal kafir. Iya. Menyeru ke jalan Tuhan, misalnya bainal muslim, ada kan? Gini. Dengan nasihat yang baik. Kemudian wajadilhum, berdebat. Artinya di sini ada satu permission dari Allah untuk boleh berdebat. Gitu loh. Tapi dengan cara yang terbaik, billati ahsan, gitu kan. Nah, yang saya maksud perdebatan yang antum katakan tadi 2018 sekarang, ya bahkan sampai kiamat.
Bukan hanya kita. Semua disiplin-disiplin akan selalu berdebat. Ya. Di agama lain juga berdebat. Kata Nabi nanti Yahudi akan pecah 71, Nasrani pecah 72, Islam 73. Di situ ada perdebatan-perdebatan. Ya. Dalam sains juga ada perdebatan-perdebatan. Dalam semua hal, sosial, ekonomi, politik, ada perdebatan-perdebatan. Berdebat itu ternyata kayak fitrah, gitu, seolah-olah setelah sampai kiamat debat ini akan pernah selesai. Nah, cuman kuncinya Allah berikan billati hiya ahsan. Oke, debat itu please, tapi dengan cara yang terbaik. Artinya apa di sini? Nah, dituntutlah satu kejujuran dalam mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, ketika semua kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala mencari yang benar, yang tadi gua ngomong ada. Kalau kita mencari kebenaran bukan pembenaran, pasti ketemu. Pasti ketemu. Nah, barangkali ini harus selalu kita kumandangkan kepada umat, ya, kepada masyarakat bahwa berdialog, berdebat, is okay. Yeah. Karena dari situ kita akan justru mendapatkan pengembangan. Betul. Tanpa adanya dialog, tanpa adanya perbandingan, itu akan sulit mencapai peningkatan. Nah, cuma tadi itu bahwa yang harus kita sosialisasikan, harus kita terus dengungkan billati hiya ahsan ini dengan cara yang terbaik. Jangan sampai marah-marahan, apalagi sampai pukul-pukul, misalnya bunuh-bunuhan, dan ini yang terjadi kan. Nah, itu. Iya, saya tuh sangat-sangat suka berdebat. Saya tuh punya proyek sebenarnya untuk ngajakin orang-orang di Indonesia yang katanya paling pintar itu untuk berdebat. Saya tuh sebenarnya pengen gitu. Ke Faruqi itu pengen, ayo Pak debat gitu. Pengen, tapi baru pengen aja. Karena saya menghormati orang-orang itu. Cuman maksud saya, perdebatan itu ya sangat boleh. Yang jadi masalah adalah ketika perdebatannya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan tema yang sama, tetapi kita tidak mengaplikasikan dalam kehidupan yang tadi itu. Kita tidak mengaplikasikan dalam kehidupan. Jadi misalkan satu-satunya agama yang menceritakan ada kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan ya cuman Al-Quran. Tapi ketika terjadi sekarang pemanasan global atau hal yang semacam itu oleh para ilmuwan disebutkan, justru negara-negara muslim adalah negara-negara yang paling banyak mendapatkan harta kekayaan dari jualan bahan bakar fosil yang sudah secara riset diketahui itu adalah awal mula dari kerusakan lingkungan. Di antaranya, kenapa negara-negara itu tidak misalkan ya, karena dorongan dari Quran dan hadis, kenapa mereka tidak pindah kepada sumber daya yang lebih terbarukan, sumber daya yang lebih ramah lingkungan dan sebagainya. Kan ayatnya sudah ada, ayatnya sudah jelas. Kenapa tidak mewujudkan? Ketika di dalam Islam itu digambarkan bahwa para pendusta itu adalah ketika melihat fakir miskin diabaikan, ketika ada anak yatim dibiarkan. Artinya mereka harus menciptakan sebuah sistem ekonomi yang bisa menjamin fakir miskin dan anak-anak yatim itu tidak terlantar. Seharusnya mereka menciptakan dalam wujud itu. Lalu kenapa kita malah mengabaikan ayat itu, memperdebatkan dan menafsirkannya, tetapi kita tidak membuat sistem ekonomi yang bisa menunjang orang-orang itu? Kan itu pertanyaannya. Bahkan kemudian berkembanglah sebuah misalkan pikiran bahwa dalam Islam itu ilmu terbagi menjadi dua, ilmu akhirat dan ilmu dunia, dan biasanya merujuk pada pernyataan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya. Tapi sebenarnya dalam Ihya Ulumuddin itu tidak pernah ada pemisahan itu. Yang ada adalah kata Imam Al-Ghazali di yang bab pertama itu, bab ilmu itu, beliau kan mengatakan, jadi sebenarnya ilmu hadis tuh ilmu duniawi, ilmu fikih tuh ilmu duniawi. Kalau tujuannya untuk nyari nafkah, untuk dapat jabatan. Belajar matematika itu ilmu akhirat. Kalau tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Jadi ilmu apapun itu, ilmu dunia, ilmu akhirat itu bukan didasarkan pada jenis ilmu pengetahuannya. Tetapi untuk apa itu digunakan?
Nah, jadi ketika misalkan kita membuat ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi itu berdampak besar kepada kebaikan manusia, menolong fakir miskin, membuat anak-anak yatim itu tidak terlantar dan sebagainya, maka ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang akan dicatat di akhirat. Tetapi kalau misalkan kita belajar ilmu hadis untuk berdebat, untuk dapat jabatan di Kemenag dan lain sebagainya, maka ilmu itu menjadi ilmu duniawi. Kan sebenarnya sesederhana itu. Oke, tapi enggak begini Ustaz. Nah, ini dia. Ini Kang. Ini sebab nanti akan, kalau penjelasan seperti itu kan saya khawatir bahwa khawatir orang salah tangkap dan malas ibadah dan bahkan tidak beragama. Oh, bukan. Kalau misalnya untuk mencari ilmu akhirat itu ternyata ilmu ekonomi yang kita gunakan untuk kemaslahatan umum. Belajar ilmu ekonomi kemudian dengan kepandaian itu bermanfaat untuk umum. Sebenarnya itulah ilmu akhirat. Nah kalau ini yang dinyatakan, astagfirullahaladzim, bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa minan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min nasib. Bagi orang-orang yang memohon minta dunia, diberikan dunia, akhirat nggak dapat. Tapi bukan orang yang berdoa yang dimaksud. Yang bergumul, yang berjuang untuk mencari dunia semata-mata, dikasih dunia, akhirat nggak dapat. Betul. Tapi minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Allah berikan aku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan hindarkan aku dari azab api neraka. Lalu apa kata Allah? Ulaika lahum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Bagi mereka apa yang mereka usahakan. Yep. Ya artinya doa itu masih koma. Seperti cerita tadi masih koma di titik gad itu. Masih di bawah-bawah. Gad itu masih koma, yang mana gad itu? Nah jadi astagfirullahaladzim bahwa tentu saja belajar ekonomi, kemudian bermanfaat untuk umat itu untuk akhirat, iya. Tapi ada syaratnya. Memberikan hak Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Tanpa ibadah kamu pintar ekonomi misalnya. Ya, tapi sholat kagak, apa kagak. Nggak jadi apa-apa juga itu kan. Nah, maksudnya gini, Pak Haji, maksudnya gini. Misalkan ya, kita sholat. Syarat sah sholat itu dua tentu saja. Ada ikhlas dan ada itiba misalkan. Nah, itiba itu bagaimana? Salah satu di antaranya adalah kita harus mengarah ke arah kiblat. Betul ya? Jadi kalau misalkan kita tidak mengarah kiblat dan kita mengetahui itu, maka sebenarnya sholatnya batal. Ya, atau kalau kecuali dalam perjalanan dan sebagainya, kecuali itu. Nah, bagaimana kita mengetahui arah kiblat kita padahal kita ada di Indonesia? Caranya adalah dengan pakai aplikasi misalkan. Artinya orang yang membuat aplikasi itu kan ilmu duniawi dalam tanda kutip. Tapi itu adalah untuk ibadah. Kemudian siapa orang pertama yang mengetahui di seluruh dunia arah kiblatnya mengarah kemana? Indonesia sekian derajat, Rusia sekian derajat. Itu adalah Al-Biruni. Yang pertama kali mengetahui itu. Bahkan sebelum benua Amerika ditemukan, dia sudah mengetahui bahwa di situ ada benua. Karena bumi bulat, ukurannya harusnya segini, dan karena itu arah kiblat harusnya segini, dan sebagainya. Jadi, untuk mengetahui, untuk sah sholatnya, itu adalah dengan ilmu geografi, ilmu matematika. Kemudian, syarat sah sholat berikutnya adalah kita harus menggunakan pakaian. Nah, pakaian ini didapatkannya dari mana? Dari ilmu yang tadi disebut sebagai ilmu duniawi. Jadi maksud saya adalah bukan berarti hanya ilmu ekonomi dan berkontribusi terhadap ini, bukan. Cuman ilmu itu harus termanifestasi, terwujud dalam kehidupan. Karena apa? Karena akhirat itu adalah konsekuensi dari kehidupan duniawi. Betul. Karena kita tuh gak mungkin beribadah di akhirat
nggak bisa. Kita tuh beribadahnya di dunia karena Dunia itu. mazrul akhirah, ladang Iya. akhirat. Ini ladang akhirat. Karena itu, maka segala sesuatu yang kita gunakan untuk ibadah itu adalah ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Jadi misal kita sholat, arah kiblatnya harus menggunakan ilmu yang tanda kutip tadi itu. Kemudian berpakaian, kemudian membaca bacaan-bacaannya yang kita dapatkannya dari mana? Misalkan dari buku-buku. Yang buku-buku itu dicetak. Misalkan seperti itu. Jadi tidak boleh dalam pikiran saya, tidak boleh ada sekularisasi dalam agama. Sekularisasi itu pendikotomian dalam agama itu. Jadi akhirat itu konsekuensi dari tindakan kita di dunia. Jadi bukan dunia dan akhirat dipisah, jadi itu bukan. Jadi yang tadi itu seperti yang Pak Haji ceritakan bahwa kita ibadah itu jangan sampai misalkan jangan sampai kita habis-habisan di dunia untuk kemudian melupakan akhirat. Ya makanya yang di dunia itu setiap ada misalkan presiden yang nyalon sebagai presiden itu niatnya adalah ibadah lillahi ta'ala. Hidupku, matiku semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya jadi presiden, ketika saya jadi YouTuber, ketika saya jadi musisi, ketika saya jadi insinyur, itu semuanya adalah manifestasi dari ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah dalam konteks Islam. Iya. Harusnya seperti itu. Harusnya begitu. Iya. Kan banyak yang nggak begitu. Iya, makanya jangan yang nggak begitu gitu. Harusnya yang begitu. Nah, iya. Jadi misalkan di zaman Nabi ada sahabat yang dipersilahkan ibadahnya itu atau fokus utama ibadahnya itu adalah dengan menghafal Quran. Ada misalkan yang fokus ibadahnya bukan menghafal Quran, tetapi berjihad fisabilillah. Dan mereka semua, ada yang menghafal Quran, ada yang jihad fisabilillah, ada yang belajar ke negara-negara yang lain, saat misalkan, kemudian ada yang berpikir tentang administrasi pemerintahan dan sebagainya. Semua sahabat-sahabat itu derajatnya sama-sama mencari ilmu, sama-sama ibadah, walaupun mereka berbeda-beda. Oke, setuju. Tapi begini, Sat. Kenapa jadi debat? Setuju tapi pakai tapi ini kan. Nggak, yang dimaksud Ustaz itu betul. Artinya begini, bahwa tadi wamal haya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. Jadi apa aktivitas kita di dunia itu berimplikasi kepada kehidupan akhirat. Gitu kan. Akan berpengaruh kepada kehidupan akhirat. Apapun kegiatan kita. Mau baik, mau buruk, beriman dan tidak. Nah cuman tadi yang dimaksud Ustaz ini bahwa sebetulnya begini, semestinya tuh Islam tuh maju dalam berbagai hal. Karena misalnya gini ya, ini kita disuruh sholat pakai baju, tapi bajunya orang lain yang bikin, bukan orang Islam, pabriknya. Bahkan sorbannya makan buatan Cina tuh tipe haji kan gitu, tapi itu Cina Muslim. Nah seperti contoh harus satu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu. Hai bangsa jin dan bangsa manusia gitu kan. Kalau kamu mau naik menyeruak ruang angkasa, fanfudhu, naik. Artinya direkomend oleh Allah, bisa kamu naik ke langit. Yeah. Sementara nggak ada agama pun yang merekomend bisa naik ke langit. Iya, betul. Cuman Islam. Fanfudhu. Lalu apa? La tanfudhuna illa bisultan. Tapi kamu nggak bisa naik ke sana kecuali dengan sultan. Apa itu sultan? Power. Apa itu power science and technology? Iya. Kan gitu. Betul. Yang punya konsep itu Islam. Iya. Betul. Yang naik ke Solo. Nah iya itu dia. Kan gitu. Iya itu masalahnya tuh. Nah itu yang dimaksud beliau begitu tadi. Iya. Maksud dia, lu punya konsepnya, lu naik ke langit duluan. Yang diperintahnya kita, yang menjalankannya orang lain. Takut mahal, takut nonton. Iya makanya yang berdebat silahkan para teolog. Yang kita ya menjalani profesi masing-masing, karena misalkan ada pernyataan dari seorang ustadz, ini gak pernah ngaji karena kerja aja terus, mentang-mentang mencari nafkah, ada istrinya banyak, anaknya banyak, terus kerja aja terus. Banyak tadi? Ya itu istrinya banyak gitu. Terus sama ustadz itu dikritik, bukan
Saya lupa. Maksudnya apa nih? Nggak, kenapa sih bekerja terus? Kenapa nggak ngaji-ngaji ke sini gitu? Nah, sebenarnya bekerja untuk keluarga pun pahalanya sangat-sangat besar. Lebih besar daripada membebaskan budak, lebih besar daripada misalkan kita bersodakoh jariah dan sebagainya, karena sodakoh yang paling utama adalah untuk keluarganya. Jadi ketika ada orang yang bekerja, kemudian misalkan gak ikut pengajian itu, ya nggak apa-apa, kan bisa ikut pengajian yang lain, gak harus di ustadz ini misalkan, maksudnya seperti itu. Dan yang paling penting adalah jangan pernah menganggap bahwa bekerja itu adalah urusan duniawi, karena itu sudah dicatat bahwa bekerja itu ada pahalanya, itu urusan ukhrawi juga bekerja itu. Nah, jadi sekali lagi salah satu yang pada akhirnya saya bayangkan kenapa kaum muslimin tidak mau mewujudkan visi misi di dalam Al-Quran itu adalah karena mereka tersekulerkan oleh misalkan perang pemikiran Ghazul Fikri dengan orang-orang barat. Jadi orang-orang ini seperti yang terjadi di Aceh di Senokur Gronje itu. Senokur Gronje itu ketika dia menjadi dalam tanda kutip muslim, ustadz, dia ceramah di masjid, kan dia katakan, udahlah untuk urusan-urusan ukhrawi silahkan dibangunin masjidnya, musolanya, langgarnya, pesantrennya, tapi untuk ekonomi, untuk politik gak usah mikirin, biarkan serahkan kepada Belanda. Sekularisme itulah yang pada akhirnya membuat Aceh ditundukkan oleh Belanda 1904. Kenapa? Karena ada pemisahan sebelumnya. Rakyat Aceh itu menganggap bahwa pemerintahan kami adalah Islam, politik kami Islam, perdagangan kami Islam, apa-apanya semuanya Islam. Kemudian Senokur Gronje datang, perdagangan, politik, ekonomi itu biarkan serahkan kepada ini, kalian kami buatkan langgar yang besar, pesantren yang besar. Ada pemisahan, dikotomi itu. Itulah yang menyebabkan Aceh kalah, dan itu yang menyebabkan kaum muslimin sekarang kalah.